Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya izin hadir saya Fauzia Muluk Fitrani sebagai pembicara materi pemahaman penilaian dan evaluasi dalam BBD. Nah, sebelumnya dalam pemahaman penilaian dan evaluasi dalam BBD ini terdapat 6 jenis pemahaman penilaian. Yang pertama itu ada penjelasan, penafsiran, penerapan, perspektif, empati, dan pengetahuan diri. Nah, pada kali ini saya akan membahas mengenai tentang penilaian BBD dalam pengetahuan diri, yaitu pengetahuan diri adalah kemampuan untuk memahami keterbatasan pengetahuan seseorang dalam memahami suatu ide atau konsep. Untuk mendapat pengetahuan diri, peserta didik harus terbiasa dengan keterbatasan pemahaman mereka, yaitu seperti peserta didik memahami yang adalah apa arti setiap informasi bagi mereka. Nah, dari keterbatasan ini, apakah ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Baik, apakah suara saya terdengar? Nah, baik, tidak masalahnya. Ya, saya Kiki Setiawati sebagai pendengar. Saya izin bertanya kepada Saudara Fauzia, bagaimana cara peserta didik mengevaluasi efektivitas strategi belajarnya dalam menghadapi kesulitan tertentu? Terima kasih. Oke, baik, ada lagi yang ingin menanggapi atau bertanya? Dipersilakan. Oke, izinkan saya bertanya. Perkenalkan, nama saya Titina Novatur Rahma sebagai pendengar. Di sini saya akan menyampaikan pertanyaan saya. Eh, Bagaimana cara agar kita mengetahui atau sadar keterbatasan pengetahuan yang kita miliki, dan keterbatasan tersebut dapat menjadi pelajaran yang berdampak positif, terutama dalam memahami ide atau konsep UBD tersebut. Terima kasih. Oke, baik. Ada lagi yang ingin bertanya atau menanggapi? Baik, saya izin bertanya kepada Fauzia. Saya Sufiani Putri, bertanya mengenai mengapa evaluasi pengetahuan ini penting dalam kurikulum UBD, dan bagaimana hal ini dilakukan dalam penilaian siswa. Baik, terima kasih. Oke, baik. Ada lagi? Mungkin saya rasa cukup ya untuk pertanyaannya. Terima kasih kepada Mbak Kiki, Mbak Tina, dan Mbak Sylvia atas pertanyaannya. Jadi sebelumnya saya izin menjawab mengenai pertanyaan dari Mbak Kiki terlebih dahulu. Tadi kan pertanyaannya mengenai, sebentar. Oke, tadi pertanyaannya itu mengenai bagaimana cara mengenai bagaimana cara didik untuk mengevaluasi efektivitas strategi belajar dalam menghadapi kesulitan tertentu. Nah, di sini saya izin menjawab, yaitu dalam pelajaran misalkan tuh diterapkan dalam pembelajaran seni budaya, bahwa di mana dalam pembelajaran seni budaya ini terdapat peserta didik yang merasa kesulitan dalam membuat kerajinan tangan, yaitu misalkan dalam menggunting atau dalam hasil kerajinan tangan ini kurang maksimal dalam untuk dikategorikan penilaian, yaitu maka peserta didik ini melakukan evaluasi diri, mungkin harus mencari tutorial atau tata cara menggunakan video YouTube ataupun belajar dengan temannya atau mencari info yang lebih lanjut. Dan kekurangan dia dalam membuat kerajinan tangan itu hal yang disadari oleh peserta didik tersebut, itu bahwa peserta didik tersebut itu harus belajar secara mandiri, harus mencari referensi lebih efektif untuk diri sendiri agar kesulitan yang dihadapi itu dapat teratasi. Bagaimana dengan jawabannya? Apakah ingin menanggapi? Terima kasih atas jawabannya, Saudara Fauzia. Terima kasih. Ya, sama-sama Mbak Kikis. Selanjutnya saya ingin menjawab dari pertanyaan Mbak Tina, yaitu pertanyaannya, bagaimana cara agar kita dapat mengetahui atau sadar akan keterbatasan pengetahuan yang kita miliki dalam memahami ide atau konsep UBD tersebut. Nah, di sini tuh saya izin menjawab bahwa dalam kemampuan untuk memahami keterbatasan pengetahuan dapat dilakukan dengan cara secara mandiri, yaitu atau secara andil yang terdapat dalam 5W 1H. Misalnya itu, misalnya ya, jangan meninggalkan pertanyaan, yaitu apa yang harus kita lakukan untuk memahami ide konsep UBD. Yang kedua itu siapa yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan dalam diri. Kemudian kapan harus menerapkan konsep UBD tersebut dan mengapa menerapkan konsep UBD dalam pembelajaran, dan di mana harus menerapkan konsep tersebut, dan juga bagaimana cara agar selalu berkembang untuk keluar dari keterbatasan. Nah, itu adalah mungkin beberapa contoh dari pertanyaan 5W1H dan yang mengenai analisis diri sendiri tentang konsep UBD ini, dan itu juga merupakan cara-cara dalam kita untuk memecahkan keterbatasan yang dimiliki oleh diri kita sendiri untuk menganalisis penilaian UBD ini. Bagaimana dengan Mbak Tina? Apakah ingin menanggapi? Jadi kesimpulannya melalui analisis diri sendiri. Jadi selain 5W 1H itu ada macam-macam yang lain di teknik SWOT kayak gitu ya. Itu Kak. Ya, oke, terima kasih. Ya, saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Sylvia, yaitu pertanyaan mengenai bagaimana pengetahuan diri dalam UBD dapat membantu siswa dalam proses belajar. Di sini saya ingin menjawab bahwa dalam memahami konsep pengetahuan diri dalam UBD ini dapat membantu siswa untuk menyadari kekuatan, kelemahan, dan cara belajar diri sendiri, yaitu dengan memahami aspek-aspek ini bahwa siswa itu bisa akan lebih efektif dalam menyusun strategi belajar yang sesuai dengan kemampuan dan juga kemampuan kebutuhan serta karakter yang sesuai dengan karakter peserta didik, sehingga mereka dapat meningkatkan kesadaran diri mereka sendiri dan juga menjadi bahan evaluasi dan serta pembelajaran mandiri dengan yang secara lebih baik. Dan juga dalam UBD ini, dalam pengetahuan diri dalam UBD juga dapat memungkinkan peserta didik untuk merefleksikan apa yang sudah dipelajari, yaitu dengan adanya refleksi diri ini peserta didik dapat mempelajari diri dan menetapkan tujuan yang lebih realistis dan lebih baik, dan serta lebih terarah dalam kegiatan pembelajaran. Baik, untuk Mbak Sofia, apakah ingin menanggapi? Baik, terima kasih kepada jawaban saudara Fauzia. Saya tidak ngerti.
Oke, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dalam diskusi kali ini. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat walaupun hanya sekilas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman. Saya sebagai pengamat di sini izin mengutarakan sedikit kesimpulan begitu ya terkait tadi model understanding by design atau UBD dengan 6 aspeknya tadi. Salah satunya yaitu pengetahuan diri, bahwa di sana menawarkan pendekatan yang kuat untuk menciptakan pembelajaran yang mendalam. Namun dalam model ini memang menghadapi tantangan dalam implementasinya, seperti kesulitan pengumpulan aspek-aspek yang bersifat abstrak, seperti empati atau pengetahuan diri. Nah, jadi ini membutuhkan waktu yang cukup bagi guru untuk menyusun kegiatan belajar yang beragam. Nah, sebagai guru mungkin nanti pertama harus melakukan pendekatan bertahap, mulai dengan aspek-aspek yang lebih sederhana dan tingkatkan secara bertahap sesuai kemampuan peserta didik. Lalu adanya alat evaluasi yang beragam, jadi gunakan rubrik kualitatif atau tugas proyek untuk menilai pengumuman secara lebih holistik. Yang selanjutnya itu ada pelatihan guru, bagaimana disediakan pelatihan bagi guru untuk lebih siap dalam menerapkan atau mengevaluasi 6 aspek didik tadi secara efektif. Dan mungkin dengan hubungan yang tepat, UBD dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam dan relevan. Begitu tadi saya sebagai pengamat dalam diskusi ini, teman-teman bisa saya sampaikan.